Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi mata kuliah IO. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Lutfia Putri Anggraini, NPM 1901010108. Aditya Hermawan 1901010113, Desi Nurmala Putri 1901010130, Riki Ageng Prianggodo 1901010114. Konsep ekonomi dan strategi evolusi perusahaan modern. Pengertian, konsep ekonomi dan strategi adalah suatu bentuk tindakan dari ekonomi secara potensial untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai atau tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan evolusi perusahaan modern adalah suatu pendekatan sistem memandang bahwa organisasi sebagai sistem yang dipersatukan dan diarahkan ke dalam komponen-komponen yang saling berkaitan, serta mengupayakan kerjasama di dalam organisasi dalam aktivitas managing. Perusahaan modern bertujuan untuk mencari profit, lebih rentan untuk mengalami konflik internal dan dampak negatif yang ditimbulkan dari limbah atau sisa produksi karena sudah melakukan kegiatan bisnis secara besar. Kelebihan perusahaan modern memiliki efektivitas dan efisiensi yang tinggi karena menggunakan manajemen dan teknologi terbaru untuk produksi barang atau jasa. Selain itu, perusahaan modern juga dapat menjadi solusi bagi tingginya pengangguran karena dapat menyerap tenaga kerja yang jauh lebih besar. Struktur organisasi perusahaan modern ada 3, yaitu struktur di mana seluruh organisasi terdiri dari kelompok kerja atau tim. Keunggulan, karyawan lebih terlibat dan diberdayakan serta mengurangi hambatan antar wilayah fungsional. Kelemahan, tidak ada rantai komando atau perintah yang jelas, serta tekanan pada tim untuk menghasilkan kinerja yang diharapkan. Organisasi nirbatas, itu adalah sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Keunggulan, sangat fleksibel dan responsif. Kelemahannya yaitu kurangnya kontrol serta sulitnya komunikasi antar lini dan fungsi. Yang terakhir, matrix projects merupakan struktur yang memberikan spesialis atau kekhususan dari area fungsional yang berbeda untuk bekerja pada proyek. Ketika proyek telah selesai, maka karyawan beralih ke proyek berikutnya. Keunggulannya yaitu fleksibel sehingga dapat merespon perubahan lingkungan, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Kelemahannya kompleksitas dari penugasan orang pada proyek-proyek. Pemasaran perusahaan modern. Pemasaran modern lebih mengandalkan jaringan internet dan marketing menggunakan website, pengoptimalan pembuatan iklan, banner, dan optimasi media sosial. Pemasaran produk melalui digital marketing atau online lebih personal karena iklan atau pesan yang dipasarkan langsung mengenai target sasaran yang sudah ditentukan, yaitu para pengguna internet. Selain itu, pemasar bisa lebih mudah menghitung seberapa akurat media yang digunakan dalam memasarkan produk. Kelebihan lainnya, digital marketing atau menggunakan layanan online menawarkan biaya yang lebih terjangkau. Contohnya adalah Facebook yang menawarkan CPM termurah pada keseluruhan iklan. Yang selanjutnya, pemasaran perusahaan modern. Di sini dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama, dari segi skala usaha. Skala yang dilihat dari omset penjualan atau pendapatan yang didapat. Perusahaan modern relatif lebih besar pendapatan yang didapat dibanding dengan bisnis tradisional. Yang kedua, dari segi manajemen bisnis. Perusahaan modern memiliki manajemen yang matang, cenderung memiliki rencana bisnis jangka panjang,
dan sudah matang dalam hal manajemen internalnya. Matang di sini artinya baik dari produksi, operasional, dan pemasaran produk tersebut. Yang ketiga, jenis barang atau jasa. Bisnis modern memberikan apa yang dibutuhkan oleh pangsa pasar yang lebih luas. Produk yang ditawarkan oleh bisnis modern lebih bervariasi dan terdapat juga barang yang berasal dari luar negeri atau impor. Yang keempat, dari segi mitra bisnis. Perusahaan modern lebih suka memperkerjakan orang-orang yang profesional. Begitu juga dengan mencari klien atau mitra bisnis, di mana perusahaan tersebut lebih memilih perusahaan yang sudah terlatih dalam menguasai situasi di pasar terbuka. Yang terakhir, segi pelayanan terhadap konsumen. Perusahaan modern melayani konsumen dengan cara pemberian solusi yang terbaik, bukan dengan memberikan apa yang konsumen mau secara teknis. Yang selanjutnya, ciri-ciri bisnis modern. Ciri-ciri bisnis modern yang di sini ada 3. Yang pertama, spesialisasi. Spesialisasi ada yang bergerak dalam memproduksi barang-barang tertentu, seperti membuat sepatu, membuat tekstil, dan lain-lainnya. Yang kedua, interdependence, yaitu suatu perusahaan bergantung kegiatannya pada perusahaan lain. Misalnya pedagang besar, ia bergantung usahanya kepada produsen dan dia bergantung pula kepada perusahaan angkut yang mengangkut barang. Yang ketiga, produksi massal. Produksi massal barang yang dihasilkannya dalam jumlah besar dan terus-menerus dalam berbagai ukuran sehingga mudah dipilih oleh konsumen. Produksi massal yang dibuat oleh dunia bisnis itu akan mendatangkan keuntungan karena adanya efisiensi penggunaan faktor produksi. Yang selanjutnya, dampak dari perekonomian modern. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan secara keseluruhannya akan meningkat. Yang kedua, dengan menggunakan teknologi, maka sistem akan terintegrasi di semua kantor atau perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, menghemat biaya untuk promosi dalam pemasaran. Konsumen dapat melihat profil perusahaan dari mana saja di seluruh dunia. Yang keempat, meningkatkan ekspor migas dan non-migas sangat bergantung dengan performance dan power perusahaan. Yang kelima, meningkatkan pendapatan per kapita global. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.